Waktu dan tempat diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bekal menuju puasa. Jadi kemarin ketika saya dihubungi oleh panitia, Masya Allah saya sangat antusias. Karena apa? Betapa banyak orang-orang yang memasuki Ramadan itu asal masuk Ramadan aja, yang penting melaku mawon. Padahal Ramadan itu bulan yang luar biasa. Kadang kita kurang menghargai. Kita ini menghargai Idul Fitri, bodo niku mawon nek nyiapke wae direwangi lembur-lembur. Ken saged mudik, ngecat rumah, bikin kue. Tapi kenapa ketika Ramadan mendekat itu kita nggak mempersiapkan apa-apa? Bahkan ilmunya kadang kita nggak menyiapkan. Belajar Ramadan ya ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, dengarkan kajian-kajian di Ramadan, subuh, tausiah subuh. Kenapa kok kita tidak bisa seperti ketika menyambut Idul Fitri atau ketika kita ini ingin pulang kampung, benar-benar dipersiapkan. Ulama itu memberikan nasihat kepada kita. Bulan Rajab niku wayahe nandur. Bulan Sya'ban wayahe nyirami. Bulan Ramadan wayahe panen. Jangan sampai kita Ramadan baru nandur. Nek pingin menang, ingin menjadi orang yang menang di bulan Ramadan, harus dipersiapkan baik-baik. Jenengan nek lomba niku, latihan niku sebelum hari H apa pas hari H? Sebelum hari H, bahkan sebulan sebelumnya. Wong naik gunung aja dua pekan sebelumnya kita harus lari-lari tiap hari biar sampai puncak. Kalau jenengan pingin dapat pahala maksimal di bulan Ramadan, ya harus jauh-jauh hari nanemnya. Nek pingin panen pahala. Maka ketika saya
dikabari kalau ingin diadakan kajian mengenai bekal Ramadan. Masya Allah, ini sudah akhir bulan Rajab, sudah mau masuk Sya'ban. Belum terlambat Bapak Ibu. Saya hitung ada 5 pekan menuju Ramadan, ada 5 kali hari Rabu menuju Ramadan. Dan insya Allah saya sudah menyiapkan materi mengupas mengenai bulan Ramadan selama 5 kali pertemuan. Dan semoga jenengan semua sakit nanti panen ketika bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan. Kita nggak tahu loh, apakah besok itu Ramadan terakhir kita atau bahkan kita nggak tahu bisa masuk Ramadan atau enggak. Betapa banyak orang yang kayaknya sehat bugar, ternyata tahun kemarin itu adalah Ramadan terakhirnya. Maka jangan sampai kita menyesal. Sebagaimana menyesalnya orang-orang yang sudah dikubur, ya Allah tolong kembalikan saya sebentar saja, saya tak beramal soleh. Sebagaimana orang-orang beramal soleh, bukan sebagaimana saya dulu beramal. Maka marilah kita mulai memperbaiki diri, jadikan seolah-olah besok ini Ramadan terakhir kita. Bahkan banyak sekali doa-doa yang beredar, walaupun ini bukan doa yang sahih, tapi boleh-boleh saja. Allahumma balikna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Jadi untuk biar bisa masuk Ramadan saja, kita itu harus banyak-banyak berdoa. Ya semoga semua bisa melewati bulan Ramadan besok dengan sukses, masih bisa kumpul. Karena betapa banyak dari di antara kita yang dulunya bisa komplit muter satu kursi itu, satu meja itu bisa full, sudah mulai berkurang 1, berkurang 2. Karena waktu terus berjalan. Ramadan itu selalu berulang. Neng orangnya yang berubah-ubah. Kita ini mungkin sudah masuk berapa puluh Ramadan, apakah meningkat atau tidak? Nek sama saja rugi, apalagi menurun. Nah, insya Allah kita akan memulai dengan muqaddimah puasa. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Yang pertama, kita harus tahu Bapak Ibu, puasa niku nopo? Poso niku nopo? Istilahnya tiang Jawa ini, tiang Indonesia itu nggak kenal maka nggak sayang. Jenengan nggak kenal puasa maka nggak akan bisa menunaikan puasa dengan baik. Mau melu-melu. Nah ini tidak boleh dalam Islam. Islam itu al-ilmu qabla qawli wa amali. Islam itu harus selalunya ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Puasa niku nek secara bahasa niku artinya imsak. Makanya nek subuh niku kan sak derenge adzan itu ada yang pengumuman imsak. Niku artinya poso. Wis wayahe poso. Kita nggak membahas hukum imsak ya. Tapi di sini imsak itu artinya adalah puasa atau menahan diri dari sesuatu. Secara syariat, kalau dalam Islam dikatakan puasa, dia itu nggak cuma menahan diri kok, tapi menahan diri dari makan, minum, dan semua hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi al-imsaku 'anil akli wasyarbi wasairil muftirat ma'an niyati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Jadi harus dengan niat, harus menyengaja. Puasanya itu memang diniatkan karena ibadah karena Allah. Karena ada Bapak Ibu puasa enggak ibadah. Napa niku? Diet. Dulu ada artis dari Pak Bushor itu nyiptake metode membentuk badan. Caranya kayak puasa persis.
Nah itu kalau puasanya model itu nggak dapat pahala. Dalam artinya karena niatnya sekedar membentuk tubuh dan dia tubuhnya sehat, dapatnya itu. Tapi kalau kita berhenti makan minum niatnya karena Allah, menahan diri biar lebih dekat kepada Allah, maka itu dapat pahala. Nah, rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi rukun itu ibarat tiang ini, mesin ini ada tiang ini. Nek tiang ini dikelongi tunggal itu sampai jomplang mesin ini. Nah itu tak namanya rukun. Rukun itu saka guru, sing nyumbi. Nah puasa itu rukunnya ada dua. Yang pertama tadi imsak, yang kedua niat. Niat itu apa? Niat itu menyengaja. Memang menyengaja hari ini saya mau puasa. Adapun imsak itu tadi menahan diri. Nah, karena menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, maka kita wajib tahu apa saja sih yang bisa membatalkan puasa. Jangan sampai kita nggak tahu. Dan tentunya ada waktunya. Waktunya itu semenjak subuh sampai maghrib. Dan saya rasa ini semua sudah paham dengan baik, karena kita semua sudah mengamalkannya. Lalu poso beduk pripun untuk pahala boten. Poso beduk niku poso ngantek dhuwur. Niku boten sah puasane nek seandainya dapat pahala nggih pahala latihan. Dalam artian dibalas sesuai niatnya anaknya tadi, karena dia untuk latihan. Tapi nggak bisa dikatakan puasa. Dan biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang memang belum wajib puasa. Nek sampun wajib puasa ora oleh poso beduk, dosa. Poso beduk, poso asar apa itu? Ini kan latihan. Hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang belum dibebani oleh syariat, belum balik istilahnya, atau belum haid. Nek sampun haid ya ora oleh. Saiki wis mulai poso tak ada sehat. Enggak boleh. Kecuali kalau itu di luar Ramadan, maka itu ya enggak dapat pahala puasa sunnah, tapi itu latihan aja. Dan karena sekarang itu anak-anak, dewasanya lebih cepat Bapak Ibu, maka jenengan kedah melatih anaknya sejak dini, dijak poso. Ya pelan-pelan, nggak apa-apa. Jangan sampai telat gitu, sehingga terasa berat. Nah, fungsinya niat itu apa? Karena ini penting. Niat itu fungsinya bedake antara ibadah napa boten kalih poso sing setunggal ingkang poso ingkang lain. Jadi jenis puasa itu nanti juga dibedakan tergantung dengan niatnya. Misal nih, saya mau puasa Senin Kemis, bentuknya sama kayak puasa Ramadan. Gak makan dari subuh sampai fajar, maghrib. Tapi nanti pahalanya pahala sunnah. Nah, khusus pahala sunnah itu jenengan bisa menggabungkan banyak. Contohnya apa? Menawi poso Senin Kamis digabung kali poso Ayyamul Bid misalkan. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Ada sunnah puasa Ayyamul Bid, ada sunnah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jenengan melakukannya itu di pas hari Senin, Selasa. Maka jenengan ketika pas hari Senin itu poso, niku sampai dapat pahala 3 puasa. Poso Senin Kamis, poso Ayyamul Bid, kali poso 3 hari dalam 1 bulan. Nah, niku tapi nek sunah, nek wajib misalnya aku nyaur utang besok Senin gitu.
Ibu-ibu kan mesti punya PR biasanya, karena wanita itu mesti punya siklus haid. Ah, sisok Senin tak poso kan mumpung dino Senin. Nyawa sekalian poso Senin Kamis. Nah ini buatan ansal, buatan saged. Mungkin dapatnya ya cuma pahala wajib karena kotor. Wajib tidak bisa digabung dengan sunnah. Kados jenengan salat subuh 2 rakaat, saya sekalian tahiyatul masjid sama sholat sunnah fajar. Buatan saged. Sing bisa digabung cuma sunnah ketemu sunnah. Nek wajib ya udah itu saja. Karena 1000 sunnah itu nggak akan bisa menggantikan satu kewajiban. Jadi wajib itu pahalanya luar biasa. Syaratnya karena apa? Karena nek nggak dikerjakan kita akan mendapatkan dosa. Nek sunnah itu kan yang waktu dengan kerjanya bukan dosa tapi rugi. Nah, jadi rukun puasa itu tadi imsak yang pertama menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, maka harus paham. Nanti insya Allah kita belajar apa saja yang membatalkan puasa dan harus tahu niat. Niatnya apa? Nanti ada waktunya Bapak Ibu. Waktu niat itu ada. Kemudian hukum puasa. Hukum puasa itu ulama sepakat hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ada dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran itu biasa diwaca tiap khutbah-khutbah Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Cuma benten memang pelaksanaan puasa kaum terdahulu itu sebelum Islam itu ulama-ulama menjelaskan ada yang modelnya di 3 hari dalam 1 bulan. Jadi modelnya itu sebulan 3 hari sehingga terkumpul setahun itu 3 kali 12 36. Kemudian syariat itu dihapus dan dijadikan oleh Allah dikumpulkan dalam 1 bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Sehingga umat Islam wajibnya itu 1 bulan. Kemudian nek mau nambah di luar Ramadan itu sifatnya tatawwu atau sunnah, tambahan. Nah, nutup ingkang wajib itu bolong-bolong. Maksudnya pahala wajib ini kan tiap orang beda-beda. Ada yang dapat 100%, ada yang cuma 80, ada yang 30, ada yang 10%. Nah, nanti kalau misal dapatnya kurang, jika bolong-bolong ini ditambal ngadep ingkang sunnah. Maka nek sholat misal kok sholat niku kok boten khusyuk kakek pikiran niku saged ditambal ngadep sholat sunnah. Fungsinya sholat sunnah itu salah satunya adalah menambal kekurangan-kekurangan yang tadi terjadi ketika sholat wajib. Jadi semua ibadah sunnah fungsinya menambal ibadah wajib yang bolong-bolong. Tapi nek sholat bolong bukan saged ditambal nang sunnah. Karena nek sholat bolong itu nggih bukan saged. Ada ulama yang membolehkan qadha, tapi ada yang keras itu nggak ada yang bisa ganti. Cukup taubat, nanti urusannya dikembalikan kepada dia dan Allah. Nek Allah ngampuni nggih diampuni, kalau enggak ya diangkat. Maka jangan sekali-kali ninggal sholat. Karena sholat itu ibadah ingkang boten boleh ditinggal dalam kondisi apapun kecuali udzur syar'i. Dalam artian kecuali kita masuk dalam kondisi 3 orang yang tidak ditulis dengan pena. Kemudian selanjutnya dalil sunnah. Tadi dalil Al-Quran. Dalil sunnahnya itu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, terus zakat dan haji. Zakat itu banyak yang memahami hanya zakat fitrah. Itu keren. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah sama zakat
mal. Nek jenengan cuma ninggake zakat fitrah, belum ninggake zakat mal atau belum mencapai nisabnya, maka belum bisa dikatakan muzaki. Berarti masih mustahik. Muzaki itu sing sudah menunaikan zakat. Syaratnya apa? Syaratnya harus punya kekayaan bersih selama 1 tahun itu 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. Nek emas saat ini minat sayuto lah, 100 liter atau sayuto kurang sidik. Yoga pangannya 80 yuto. Jenengan nek pingin nunaike rukun Islamikan sekawan yaitu zakat. Nek wis duwe duit tabungan resik niku dikurangi utang-utang 80 yuto setahun. Niku baru saged nindakake zakat. Makanya yang Islam itu dikongkon sugih define iso zakat. Ya zakat fitrah niku kan cuma beras 2 liter atau 2,5 kilo. Kemudian ada sebuah hadis dari Thalhah bin Ubaidillah. Ada seorang yang datang kepada beliau bertanya, ya Rasulullah, puasa apa yang diwajibkan kepada saya? Maka Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kemudian hal alayya ghairuhu, apakah selain itu ada yang diwajibkan kepada saya wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan la, enggak ada. Illa anta tawwa'a syai'a, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan sukarela atau sunnah. Ini dalil bahwa puasa yang wajib itu cuma Ramadan saja. Selain Ramadan bukan wajib. Walaupun nanti ada nih puasa-puasa yang menjadi wajib karena sebab tertentu. Contohnya puasa nadar sama kafarah. Tapi yang hukum asalnya wajib dari sononya itu adalah puasa Ramadan. Kemudian kalau dalil ijma itu kesepakatan ulama bahwa itu. Ulama dari zamannya Rasulullah sampai zamannya sakniki boten enten sing mengingkari hukum puasa itu wajib. Nek enten sing mengingkari bila puasa gak wajib, puasa Ramadan gak wajib, bisa terancam kekufuran, bisa kafir karena mengingkari salah satu syariat. Gak boleh. Karena itu disepakati oleh seluruh ulama. Maka nanti ketika ada orang yang gak puasa Ramadan, padahal dia sehat, dia itu nggak kenapa-napa, nggak sakit, nggak sedang safar, dan ini mengingkarinya karena apa? Meyakini nggak wajib atau karena males? Nek dia meyakini nggak wajib, itu bahaya. Tapi karena mengingkarinya karena dia malas, maka ini harus dinasihati dan disuruh tobat. Beda. Ini seperti orang nggak sholat ingkang karena mengingkari kewajiban sholat. Aku ingkangane wis dhuwur ilmune ora perlu sholat. Jadi sudah mengingkari kewajiban sholat. Sama orang yang malas sholat itu. Ngowe lah. Terus ketika waktunya sudah lewat, wis lewat itu. Disowe lah. Nah ini malas. Nah kalau malas harus dinasihati dan disuruh tobat. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban, maka itu bisa dinaikkan ke mahkamah dan harus dihukum. Kalau nanti nggak tobat, bisa dihukum mati karena dianggap murtad. Mengingkari syariatnya pun dianggap murtad. Tapi ini sekali lagi yang menghukumi pemerintah, bukan setiap orang ya. Setiap orang nggak boleh bunuh orang yang lain, nggak boleh. Haram. Yang boleh menegakkan hak, yang boleh potong tangan, yang boleh merajam itu pemerintah. Saya pernah lihat di masjid ditulisi barang siapa yang mengambil sendal tangan dipotong tangannya. Ini keliru dalam banyak hal. Pertama, sendal itu boten sampai nisab.
Nih sampai potong tangan itu seperempat dinar. Seperempat dinar itu seperempat ping 4 juta, berarti 1 juta. Nek mencurinya di atas 1 juta baru dipotong tangan. Nek sendal itu kan betul sampai 1 juta. Kemudian yang boleh memotong tangan itu adalah pemerintah, hukuman, qadhi, hakim dengan al-hujumnya. Bukan setiap orang boleh memotong tangannya orang lain, nggak boleh gitu. Bahaya. Jadi terkadang ketika kita semangat menegakkan syariat tapi tanpa didasari ilmu itu malah bahaya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis puasa. Puasa itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mau dibahas pertemuan kali ini yang wajib saja. Yang pertama puasa Ramadan, tentunya dengan qadha. Kalau misal pas Ramadan nggak kerjakan harus diqadha di hari yang lain, itu hukumnya wajib. Yang kedua puasa kafarah. Kafarah itu contohnya nek berzina hubungan suami istri di siang Ramadan, selain ganti juga harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafarah, itu wajib. Atau pernah bersumpah tapi ternyata sumpahnya digugurkan, harus digugurkan. Misalkan demi Allah aku akan membunuhmu. Jadi sumpah kayak gini nggak boleh ditunaikan, maka harus digugurkan. Caranya dengan apa? Dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian puasa nadar. Puasa nadar itu puasa yang karena kita bernadar, ya Allah kalau saya bisa sembuh setelah isoman ini saya mau puasa 3 hari ya Allah. Ya Allah kalau saya hasil tesnya nanti negatif, saya mau puasa Senin Kamis bulan ini. Nah ini wajib seandainya sudah terlaksana. Ya Allah kalau saya diterima di Universitas A, saya mau puasa 10 hari. Maka ini wajib hukumnya kalau terlaksana. Nah itu puasa yang wajib, ada 3: Ramadan, kafarah, dan nadar. Yang hukum asalnya wajib itu puasa Ramadan, yang karena ada penyebabnya itu adalah kafarah dan nadar. Nah, itu adalah jenis-jenis puasa. Kemudian keutamaan puasa. Nah, biasanya kita itu senang dengan keutamaan karena itu menjadi penyemangat. Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa dengan keimanan dan pengharapan maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang pertama diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi ini dosa-dosa kecil nih Bapak Ibu, sana dosa besar. Dosa-dosa kecil itu misal rasa mojok, rasani, nanti, terus lihat aurat, gitu. Misal HP-nya dibuka gitu, kok jujur iklannya wong itu orang berjilbab, misal. Nah ini kan nonton gitu, malah tiktokan joget-joget. Nah ini kan dosa kecil ya ini. Itu dosa, apalagi dipendengi, dinikmati. Nah ini dosa. Ini dosa-dosa kecil kayak gini nanti akan digugurkan. Kemudian juga bisa menggugurkan antara Ramadan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana puasa itu sholat 5 waktu itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil antara 2 waktu. Misalkan sholat fajar dengan zuhur, dilakukan dengan baik, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil di antara subuh sampai zuhur. Seperti itu terus, zuhur sampai asar. Maka sing semangat yang kerjake sholat. Begitu juga Jumat, sholat Jumat itu menggugurkan antara Jumat yang kemarin dengan yang sekarang. Nah puasa itu juga menggugurkan antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang. Misal kita kok merasa tahun kemarin kok banyak dosanya. Tahun kemarin saya belum ngaji, saya belum taklim, saya belum rutin sunnah. Nah maka bisa digugurkan dosa-dosa kecilnya dengan menjalani puasa dengan penuh pengharapan dan keimanan. Adapun hikmahnya,
Bedanya keutamaan dengan hikmah apa? Nek keutamaan itu motivasi dari Allah, ada dalil-dalilnya. Keutamaan itu harus ada dalilnya. Misal keutamaan surat Yasin, keutamaan surat Al-Kahfi, keutamaan apalagi itu amalan ini itu harus pakai dalil. Adapun hikmah itu sesuatu yang kita dapatkan hal positif dari akal kita. Nah, hikmahnya puasa apa? Dengan puasa itu ternyata kita bisa latihan untuk menyucikan jiwa. Tazkiyatun nafsi wa tadbiriha, untuk menyucikan jiwa dan membersihkannya. Jadi maksiat itu kados titik kecil hitam. Setiap maksiat satu ada stempel hitam di hati kita. Maksiat stempel, maksiat stempel. Nah, istighfar dihilangkan. Nah, maksiat lagi distempel lagi. Sampai nanti hatinya hitam lega. Nah, hatinya sudah hitam, itu ditandani oleh orang yang wong nek wis ditandani orang iso nanti radi kuku, itu tandanya sudah terlalu banyak maksiat. Jenengan kok ngrungokke Al-Qur'an, mirengke Al-Qur'an, mirengke tausiah kok nggak bisa tersentuh jiwanya. Itu bisa jadi karena terlalu banyak dosa yang sudah menutupi hati. Jadi kalau semakin sensitif hatinya, itu tandanya semakin dekat dengan Allah. Maka Rasulullah, para sahabat itu mudah menangis, mudah menangis, kelingan dosa. Dua mata yang gak akan pernah disentuh dengan air mata, niku mata yang pertama niku menangis karena meratapi dosa-dosa. Ketika dia di kesendirian sebelum tidur, hari ini saya ngapain saja? Ya Allah, ternyata saya banyak dosa. Kemudian menangis. Itu insya Allah air matanya itu akan memadamkan api neraka. Matanya gak akan disentuh air oleh api neraka. Kita pernah gak sih menangis karena dosa? Terkadang kita itu merasa kalau nangis itu cengeng, itu keliru Bapak Ibu. Para sahabat itu mudah menangis, tapi yang berjihad, berperang melawan musuh Allah itu yang terdepan. Nangis itu bukan tandanya cengeng. Justru orang yang gak pernah nangis itu hatinya keras. Sebuah nasihat dari ulama salaf, carilah hatimu itu di 3 tempat. Carilah hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika baca Al-Quran, bisa nangis orang, bisa menyenangkan. Yang kedua, ketika majelis ilmu, bisa tersentuh hati. Kemudian yang ketiga, ketika bermunajat kepada Allah, sendirian dengan Allah, tahajud. Nek izin asat, izin kering, kok mata ini nggak bisa nangis, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Karena ternyata saat itu kita nggak punya hati. Kita sudah nggak punya hati yang tersentuh, sehingga tidak bisa memakai air mata. Nah, jadi puasa itu sangat melunakkan hati, menyucikan jiwa. Kemudian yang kedua, mencoba untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu meletakkan dunia di tangan. Jadi buatan zuhud itu uripe kosong orang gitu kan. Lambene cuma camping, motore jadul, udah kayak gitu kan. Zuhud itu meletakkan dunia di tangan. Wong kere nek sing dipikir dunia terus niku mboten zuhud. Sedina-dina kok digolek sing di royak kok dunia. Pikam dina iki kok entek dina golek duit. Niku mboten zuhud. Wong sugih ning orang gagas dulu. Kalau ditimpa musibah bilang ya biasa, sedekah ya biasa aja, tidak merasa mengurangi kekayaannya, itu namanya zuhud. Orang pinginan
Kemarin itu kan di daerah Tuban atau di mana itu, satu desa beli 200 mobil, sawong tuku papat telu gitu. Padahal urung iso nyetir. Ini buatan disuruh karena keinginan dari tangga. Akhirnya saat ini gue bingung rasa sawah, rasa. Tapi mobil malah ngetek bodoh, pajaknya kira-kira 5. Akhirnya nek cuma orientasinya dunia kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah puasa itu akan melatih jiwa sosial kepedulian, karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang nggak bisa makan tiap hari. Orang Suriah itu sampai dulu itu karena di blokade sampai makan pakai daging kucing. Padahal kucing itu hukumnya apa? Haram. Tapi karena darurat menjadi haram. Adanya itu. Daging kucing dimakan, disembelih. Itu tentunya dia itu sebelum makan kucing itu sudah menahan lapar berhari-hari mesti. Karena berupaya untuk tidak memakan makanan yang haram. Ada yang sampai makan suket, rumput. Nah, kita dengan puasa itu diajari kerasa lapar. Rasulullah itu pernah saking lapar itu, sahabat itu pamer. Rasulullah ini lihat nih perut saya dibuka, isinya batu 2, batu bata 2. Tiga, nopo nahan yang bosan rasa sakit. Kemudian Rasulullah buka jubai, waktunya yang tiga. Luwih parah daripada sahabat. Jenengan pernah boten lapar sampai diganjel wetenge? Ayo lapar pernah. Kosong nih, boten pernah ganjel wetenge. Boten pernah. Kita ini ujiannya belum seberapa loh. Kemudian selanjutnya adalah ini sampai setengah. Mungkin yang ajudannya jauh mau belajar langsung aja. Syarat wajib puasa. Kapan seseorang itu diwajibkan berpuasa? Syaratnya ada 6. Yang pertama adalah agamanya Islam. Nek orang Islam orang wajib, maka jenengan ojo meri nek orang bukan agamanya bukan Islam makan di bulan puasa biasa mawon. Mereka nggak wajib. Saya wajib cuma orang Islam, ojo pinginan. Jadi Islam itu wajib. Dan mau kafir tapi melu poso. Ini ceritanya. Ya misal keluarganya macam-macam agamanya, sehingga bareng-bareng melu poso. Jadi posonya ini nggak dapat pahala, karena dia nggak beriman kepada Allah. Posonya cuma melu. Jadi kados yang Islam sing posone mau melu-melu gitu kan ini. Ini ya mau lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua adalah bulu balik. Balik niku napa? Balik niku nek laki-laki nggih mimpi basah. Mimpi basah. Nek perempuan haid keluar darah dari kemaluannya, haid. Darah haid. Nah ini nek wedok itu biasanya gampang ditenane. Iso pinter iki. Nek sing laki-laki sing aneh. Karena isin biasanya kasile tangi turun kok basah dikira ngompol diumetke malahan. Padahal itu tandanya dia sudah wajib sholat dan puasa. Nek nek ora poso ora sholat, wong tuane melu dosa. Semenjak saat itu maka jenengan harus memantau anaknya. Nek anaknya kira-kira umur dewasa itu ya harus dipantau sholatnya gimana, puasanya gimana. Jangan dijajaki, diajak ke masjid. Sebenarnya membiasakan sholat di masjid itu mudah,
nggak perlu diajak-ajak gitu. Masih saya pakai bapaknya mau masjid, bapak ibunya mau masjid, mungkin lah melu-melu gitu. Tapi yo itu sekolah cilik ada sejak kecil, soalnya harus gitu yo aneh loh gitu. Harus dolar sidik ini yang milih delok TV daripada di masjid. Kemudian selanjutnya setelah balik adalah berakal. Maka mohon maaf nih, Down syndrome itu nggak wajib. Down syndrome atau stroke orang yang muncul gitu, rasa mikir normal, nah, itu nggak wajib puasa. Atau koma gitu, koma itu nggak wajib puasa. Koma. Kemudian apa lagi yang hilang akal ini? Gila. Ini gila itu ada dua jenisnya. Yang kumat-kumatan malah permanen gitu. Nah, permanen ya wis muncul. Tapi yang kumat-kumatan itu kan nanti nek wis waras ya kan modal gitu, dipalok. Jika memungkinkan maka dipalok. Kalau enggak ya wis berarti harus lepas kewajiban. Kemudian selanjutnya adalah sehat. Sehat. Nek yang sakit itu boten wajib puasa. Jenengan isoman awake lemes. Nek orang makan malah soyo dadi. Mending boten puasa, enggak apa-apa. Nanti diganti di hari yang lain kalau sudah selesai. Saat ini kan flu-nya benten kali dhisik. Saya kemarin flu itu nggak kayak dulu. Flu itu tulangnya pegel semua. Tulang-tulangnya sebenarnya itu malah kayak gejala DB, kelemahan. Akhirnya harus istirahat di rumah, isolasi. Karena nggak tahu ya, sekarang itu virusnya wis untuk pandemi meningkat, tapi nggak usah takut, biasa saja. Kalau merasa dirinya kok flu berat, itu istirahat dulu, nggak usah aktivitas. Karena tombol flu itu memang leren total. Ini ya sholatnya tetap jalan, namun sholatnya leren oleh. Nek poso oleh leren, tapi diganti. Ini misal Ramadan diganti di hari yang lainnya. Tidak usah memaksakan diri. Kemudian iqomah itu bermukim. Nek posisi safar, jenengan juga punya pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Boten usah napa niku ragu-ragu. Aku safar ning awakku sehat kok. Aku poso wae kok. Mau terandalan sambut. Rasulullah itu pernah lihat orang kok dipayung-payungi, digeromboli, dipotong-potong, dipayung-payungi. Terus ditanya, ini kan posisi safar ini, sedang perjalanan. Kenapa itu orang kok kayak gitu? Kemudian sahabatnya kan mengatakan dia puasa oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, laisa minal birri an tasuma fi safar ini. Tidak termasuk sebuah kebaikan atau keputusan yang bijak kamu itu puasa ketika sedang safar. Maka safar itu menjadikan kita boleh berbuka, tapi syaratnya harus diganti. Dan ini kan adalah warung-warung yang pinggir jalan itu khusus dan mawon. Niku sing makan orang yang safar. Ini sing makan tombone yo. Piye yo harus ngono piye orang safar. Dinasehati. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah mukim al-khulu minal haid wan nifas. Nek wanita dalam kondisi tidak haid atau tidak nifas. Nek jenengan haid atau nifas otomatis batal puasane walaupun puasa. Saya haid tapi saya kuat puasa, tetap nggak dianggap puasanya karena kondisinya lagi nggak suci. Jadi enaknya wanita itu nek sholat niku boten kon ganti, kon poso. Nek cuma nek poso dipon ganti. Jadi Ibunda Aisyah mengatakan karena yusibuna dalika fanuk maru bi qadar isam wala nuk maru bi qadar isalah.
dulu kita itu juga tertimpa haid, maksudnya mendapatkan haid datang bulan ketika bulan puasa. Maka kami cuma diperintahkan ganti puasa tanpa diperintahkan ganti sholat. Coba bayangin sholat itu ganti ribu 5 ping itu 35 ya lumayan. Mulai mangut gue kadang eret-eret gitu. Kemudian selanjutnya menentukan awal Ramadan. Ini cepat mawon. Menentukan awal Ramadan itu enten dua cara. Ru'yatul hilal sama hisab. Ru'yah itu dengan melihat bulan. Kalau hisab dengan hitung-hitungan. Nah, untuk menentukan awal bulan puasa, nanti kalau sudah Sya'ban tanggal 29 kita melakukan ru'yah. Ru'yah itu dari tempat yang tinggi bisa, di tepi pantai bisa, yang penting sakit melihat langit dengan jelas. Dari tanggal 29 itu ketok bulan sabit, maka itu tandanya besok sudah tanggal 1 sehingga harus puasa. Tapi nek buatan ketok sabit bulan sabitnya, maka besok masih dihitung tanggal 30 Sya'ban. Posone sisuk emene. Nek sisuk emene mesti pasti ketok bulan sabit. Masalahnya nek bulannya ketok, boten ketok, aslinya wonten ning ketutup awan sehingga tidak kelihatan. Nah ini yang menjadi perbedaan ulama. Nah Imam Ahmad itu mengatakan nek misal bingung poso wae, jangan-jangan. Tapi ini bertentangan dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang puasa di hari yang ragu-ragu hari Syak, maka itu sudah bermaksiat kepada Nabi Muhammad atau Rasul. Nah, pendapat yang kedua itu jumhur ulama, mayoritas ulama niku nek ru'yah boten ketingal, ketutup amarga ketutup awan mendung. Nah ini kan musim udan ini. Sesuk kan kemungkinan sik rada udan-udan mendung. Nah mesti padha bingung. Maka nek jumhur ulama nek misal mendung boten saged melihat walaupun sebenarnya mungkin ada, maka digenapkan besok tanggal 30 Sya'ban belum puasanya besoknya lagi. Ada pendapat ketiga yaitu pendapat Mutarrif ulama tabi'in ya. Itu nek ketutupan ditentukan dengan hisab dihitung. Jadi sebenarnya ru'yatul hilal sama hisab itu sudah ada sejak dulu. Jadi bebas mawon jenengan manut pundi. Manut ulama dan ini semua ulama. Kalau ada lembaga yang kredibel kayak di Indonesia kan enten MUI gitu. Jangan pakai pendapat MUI insya Allah luwih aman gitu. Selamat. Nek salah sing nanggung nggih MUI gitu. MUI itu kumpulannya ulama dari segala jenis organisasi. Dan ada sebuah kaidah bahwa ketetapan hukuman penguasa itu mengangkat yarfa'u al-khilaf, mengangkat seluruh perbedaan. Jadi kalau pemimpin sebuah negara sudah menentukan puasanya tanggal segini, maka perbedaan itu bisa disisihkan dan mengikut pemimpin. Misal kalau dalam hal ini kita ada Menteri Agama atau Kementerian Agama atau MUI tadi, kalau sudah menentukan keputusan itu bisa sudah menjadikan yang lain itu gugur. Tapi ini kembali lagi ke masing-masing monggo. Ini semua ada dalilnya. Yang penting saling menghormati. Yang penting saling menghormati itu aja, mudah. Meh poso saiki, meh poso sesuk, sami-sami boleh. Sami-sami boleh. Kemudian selanjutnya adalah wihdatul matlaq. Permasalahan nek Saudi wis ketok hilale, apakah Indonesia harus ikut puasa?
atau di Indonesia itu harus puasa pakai hasil ru'yahnya sendiri. Kan tiap negara itu beda-beda bawahnya. Bumi ini kan muter, dan kadang di sini mendung, di sini enggak, sehingga di sini kelihatan, di sini enggak kelihatan. Nah maka di sini Imam Ahmad mengatakan, nek ada salah satu yang sudah kelihatan, negara salah satu yang kelihatan, maka yang lainnya harus ikut puasa. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat yang kedua, ini pendapat ulama-ulama sekarang, diserahkan kepada masing-masing negara. Nek pendapatnya Imam Syafi'i, nego dirinci. Nek sudah ada kesepakatan bersama antar negara Islam, boleh silahkan. Tapi nek belum ada, maka dikembalikan ke negara masing-masing. Nah, ini pendapat yang saya menurut saya. Jadi tergantung kesepakatan saja. Kalau memang sudah sepakat kita itu di bawah satu pemerintahan yang suatu dunia, gitu, ya silakan saja. Kalau memang ditetapkan bareng-bareng semua tanggal 1 Syawal itu misal 2 April gitu. Yuk semua bareng kosong. Tapi nek belum ada kesepakatan, dikembalikan ke hasil ru'yahnya masing-masing. Ini terakhir penting nih. Kapan waktu niat? Niat penting. Biasanya kita itu pada tarawih itu sebelum pulang nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini kenapa kok dibiasakan sama pendahulu kita seperti ini? Karena aslinya dasarnya benar. Karena Rasul mengatakan malam yabid asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang malamnya enggak niat puasa, itu enggak ada puasa baginya. Jadi dengan poso wajib, posone niatnya niku mboten sekir malam atau sebelum fajar ya tadi. Entah itu semenit sebelum adzan, maka enggak dianggap puasa. Puasanya enggak sah. Ini khusus puasa wajib. Khusus puasa wajib. Kita enggak, yang dikritisi ulama itu kan at-talafut bin niat. Diomongnya orang niat itu. Tapi niat di malam hari itu sudah benar. Sudah benar. Nek sing apik nggih jenengan tetap niatnya di hati saja. Karena niat itu nek ulama sepakat bahwa tempatnya di hati. Tidak perlu dibiasakan bareng-bareng dan sebagainya. Nek dalam rangka belajar silahkan gitu. Dan niatnya itu nggak harus lafadznya seperti itu. Itu hanya untuk memudahkan saja. Misal jangan berarti ya Allah besok saya mau puasa Ramadan insya Allah gitu. Maka itu sudah sah. Yang penting harus diniati sejak malam. Nah, terus ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu puasa niatnya siang hari. Jadi ada kisah Rasulullah itu masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian tanya, ada makanan sama minuman enggak? Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah. Ibunda Aisyah jawab, enggak ada oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Idzan fa ini shaum." Fa ini shaum. Fa ini idzan shaum. Maka saya sekarang berpuasa aja. Jadi niatnya di siang hari. Nah ini hanya berlaku untuk puasa sunnah. Syaratnya dengan derek makan semenjak subuh. Misalnya, ini hari apa? Rabu ya. Besok hari Kamis. Tanggal apa ya Kamis? Tanggal apa? Enggak tahu. Darahnya kenapa? Ini ojek di. Misal besok hari Kamis. Terus dengan aktivitas dari pagi keluar, pulang-pulang ke rumah tanya istrinya, Bu, ono enggak Bu? Wah, rumah saya Pak. Oh iya, wes aku tak poso dibeli ini. Ini poso apa? Poso sunnah hari Kamis. Maka itu boleh. Siangnya niatnya di siang hari. Karena puasa sunnah. Tapi puasa wajib nggak boleh. Harus sejak malam niat.
Dan khusus Ramadan, ada ulama yang berpendapat bahwa niat di awal Ramadan itu sudah bisa dipakai untuk 1 bulan. Misal niatnya di malam Ramadan tanggal 9 Syawal. Ya Allah, saya sebulan ini mau niat puasa Ramadan, itu boleh. Tapi sunnahnya lebih baik tiap malam diperbaharui. Jadi habis sahur, ya Allah saya niat puasa hari ini. Sahur itu kan mesti otomatis sebelum fajar. Malam itu kan yang penting sakjarenge fajar. Maka disunahkan untuk memperbarui niat. Jadi itu niat ya masalahnya. Niat itu penting karena tadi itu termasuk rukun puasa. Rukun puasa adalah niat. Nek buatan niat maka buatan sah puasanya. Mungkin ini saja pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan? Masalah mukadimah puasa. Ada pertanyaan buat Bapak Ibu? Sudah 7:30. Cukup ya? Insya Allah ini apa? Tadi sudah saya kirimkan ke akhirnya nih, takmir nih, nanti bisa dibagi biar bisa dibaca. Nanti ada 5 sesi dan mohon maaf kalau kajian fikih ini memang oleh kuliah gitu. Karena memang ya nggak kayak kajian-kajian biasanya gitu ya. Memang untuk mikir nih, untuk mikir. Ini insya Allah betul saklawase, betul saklawase. Jadi nanti ilmu sing ini insya Allah dengan pulang dibawa bisa diamalkan, khususnya untuk besok bulan Ramadan. Mugi-mugi bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Seandainya ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan seandainya ada yang keliru maka itu dari saya pribadi. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Sudari. Teleponnya itu untuk ada informasi tambahan, yaitu di pertengahan bulan Maret ini akan diadakan TPA Mutlak Wajib. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan di grup Jamaah Jakarta. Saya ini informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah bersama.